Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Secara klasik, gen didefinisikan sebagai bagian dari kromosom yang menentukan atau mempengaruhi satu karakter atau fenotip, seperti warna mata. Gersbedel dan Edward Tatum mengusulkan definisi molekuler dari sebuah gen pada tahun 1140. Definisi biokimia modern dari sebuah gen bahkan lebih tepat. Gen adalah sebuah DNA yang mengkodekan urutan primer dari beberapa produk gen akhir yang dapat berupa polipeptida atau RNA dengan fungsi struktural atau katalitik. DNA juga mengandung segmen atau urutan lain yang memiliki fungsi pengaturan atau regulasi. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik untuk mengkode sintesis protein dan RNA. Selain gen, kromosom mengandung berbagai urutan pengaturan yang terlibat dalam replikasi, transkripsi, dan proses lainnya. Molekul DNA dan RNA genom umumnya memiliki panjang dari partikel virus atau sel yang mengandungnya. Banyak gen dalam sel eukariotik dan sedikit pada bakteri diinterupsi oleh urutan non-kode yang disebut dengan intron. Segmen pengkodean yang dipisahkan oleh intron disebut dengan ekson. Kurang dari sepertiga DNA genom manusia terdiri dari gen. Sebagian besar sisanya terdiri dari urutan berulang dari berbagai jenis. Kumpulan gen dalam DNA disebut dengan genom. Kromosom eukariotik memiliki dua sekuens DNA berulang dengan fungsi khusus yang penting, sentromer yang merupakan titik perlekatan untuk gelendong mitosis, dan telomer yang terletak di ujung kromosom. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang pertama, yaitu peranan dari kromosom, gen, DNA, genom, proses transkripsi, dan proses translasi. Yang pertama yaitu adalah peranan dari kromosom. Peran kromosom itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tempat penyimpanan materi genetik. Jadi penyimpanan ini akan menunjukkan sifat atau kekhasan dari suatu makhluk individu. Yang kedua adalah menentukan jenis kelamin, atau kita sebut dengan kromosom X dan Y. Kalau kromosom embrionya ini berbentuk XX, maka yang terlahir adalah anak perempuan. Tetapi kalau kromosomnya ini berbentuk XY, maka yang keluar adalah anak laki-laki. Yang ketiga adalah berperan dalam pembelahan sel. Jadi kromosom ini akan memastikan bahwa masing-masing sel mendapatkan genetik yang sama. Yang kedua adalah peranan DNA. DNA ini peran utamanya adalah membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga adalah peranan gen. Peranan gen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, gen berfungsi sebagai zat tersendiri yang terdapat dalam kromosom. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Yang ketiga adalah mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Peran genom. Peran genom ini adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme, atau khususnya keseluruhan asam nukleat yang membuat informasi tersebut. Lalu ada peran sistem transkripsi. Transkripsi ini adalah pembuatan RNA menjadi mRNA dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Yang terakhir adalah peran sistem translasi. Ini adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Lalu soal yang kedua itu ada bagaimana makhluk hidup dapat mempunyai genetik. Jadi kita ketahui dulu bahwa ekspresi gen itu adalah proses di mana kode-kode informasi yang ada pada gen diubah menjadi protein-protein yang beroperasi di dalam sel. Jadi makhluk hidup itu tuh bisa mendapatkan atau mempunyai genetik itu karena dia mempunyai namanya ekspresi gen. Ekspresi gen ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama tahap transkripsi atau itu adalah proses pembuatan RNA. Yang kedua adalah translasi, itu adalah proses sintesis polipeptida yang spesifik di dalam ribosom. Penjelasan lengkapnya itu adalah proses transkripsi. Nah, proses transkripsi ini adalah yang mana DNA menjadi mRNA dan translasi mRNA menjadi sebuah polipeptida disebut dogma sentral atau central dogma. Dogma sentral berlaku pada prokariot dan eukariot. Namun, pada eukariot ada tahap tambahan yang terjadi di antara transkripsi dan translasi yang disebut tahap pre-mRNA. Lanjut, yaitu tahap pre-mRNA.
tahap pre-mRNA ini adalah untuk menyeleksi mRNA yang akan dikirim keluar nukleus untuk ditranslasikan di ribosom. Ekson merupakan mRNA yang akan dikirim keluar nukleus untuk ditranslasikan, sedangkan intron merupakan mRNA yang akan tetap berada di dalam nukleus karena kemungkinan mRNA tersebut akan membentuk protein yang tidak fungsional, tidak berguna jika ditranslasikan. Intron kemudian akan terurai kembali untuk membentuk rantai mRNA baru. Ketahui bahwa beberapa kesalahan yang disebut mutasi dapat terjadi pada proses ekspresi gen ini. Lalu soal yang ketiga adalah gambar dari kromosom, gen, DNA, genom, terus proses sistem transkripsi dan proses translasi. Translasi ada di sebelah sini. Ini adalah proses dari materi-materi genetik kita. Baik, saya akan menjelaskan tentang penstrukturan ide. Beberapa tahapan dalam proses ekspresi gen yaitu transkripsi, penyambungan, translasi, dan modifikasi pasca translasi dari protein. Regulasi gen memberikan kontrol sel terhadap struktur dan fungsi dan merupakan dasar untuk diferensiasi sel, morfogenesis, dan keserbagunaan dan kemampuan beberapa tahapan dalam proses ekspresi gen yaitu transkripsi, penyambungan, translasi, dan modifikasi pasca translasi dari protein. Regulasi gen memberikan kontrol sel terhadap struktur dan fungsi dan merupakan dasar untuk diferensiasi sel, morfogenesis, dan keserbagunaan dan kemampuan beradaptasi dari setiap organisme. Regulasi gen juga dapat berfungsi sebagai substrat untuk perubahan evolusioner karena kontrol waktu, lokasi, dan jumlah ekspresi gen dapat memiliki efek besar dari fungsi atau aksi gen dalam sel atau dalam organisme multiseluler. Dalam genetika, ekspresi gen merupakan tingkat paling mendasar yang mana genotip memunculkan fenotip, yaitu sifat yang dapat diamati. Kode genetik yang disimpan dalam DNA ditafsirkan oleh ekspresi gen, dan sifat-sifat ekspresi tersebut memunculkan fenotip organisme. Fenotip semacam itu sering diekspresikan oleh sintesis protein yang mengendalikan bentuk organisme atau yang berbentuk sebagai enzim yang mengkatalisasi lintasan metabolisme spesifik yang menjadi ciri organisme. Regulasi ekspresi gen dengan demikian penting untuk perkembangan suatu organisme. Produksi salinan RNA dari DNA disebut transkripsi dan dilakukan di dalam nukleus oleh RNA polimer yang menambahkan satu nukleotida RNA sekaligus ke untai RNA yang tumbuh sesuai dengan aturan basa yang saling melengkapi. RNA ini komplementer dengan untaian cetakan DNA yang dengan sendirinya melengkapi komplement untaian penyediaan. Oleh karena itu, untai yang dihasilkan identik dengan untai penyediaan DNA dengan pengecualian bahwa timin diganti dengan urasil dalam RNA. Pembacaan untai penyediaan DNA ATG secara tidak langsung ditranskrip melalui untai non-coding sebagai UAC dalam RNA. Pada prokariot, transkripsi dilakukan oleh satu jenis RNA polimer yang membutuhkan sekuens DNA yang disebut kotak Pribnow serta faktor sigma untuk memulai transkripsi. Pada eukariot, transkripsi dilakukan oleh 3 jenis RNA polimer yang masing-masing membutuhkan sekuen DNA khusus yang disebut promoter dan satu set protein pengikat DNA faktor transkripsi untuk melalui proses. RNA polimer 1 bertanggung jawab untuk transkrip gen RNA ribosom atau rRNA. RNA polimer 2 mentranskripsikan semua gen protein coding tetapi juga beberapa RNA non-coding, misalnya snRNA, snORNA, dan RNA non-coding panjang. Polimer 2 termasuk domain terminal
C atau CTD yang kaya akan residu serin. Ketika residu ini terfosforilasi, CTD mengikat berbagai faktor protein yang mendorong pematangan dan modifikasi transkrip. RNA polimer 3 mentranskripsi rRNA 5S, mentransfer gen RNA atau tRNA, dan beberapa RNA kecil non-coding, misalnya 7SK. Transkripsi berakhir ketika polimer menemukan sekuens yang disebut terminator. Lokasi utama adalah sitoplasma untuk protein sitoplasma terlarut dan membran retikulum endoplasma untuk protein yang untuk ekspor dari sel atau dimasukkan ke dalam membran sel. Protein yang seharusnya diekspresikan pada retikulum endoplasma dikenal sebagian melalui protein translasi. Proses ini diatur oleh partikel pengenal sinyal, suatu protein yang berikatan dengan ribosom dan mengarahkannya ke retikulum endoplasma ketika menemukan peptida sinyal pada rantai asam amino yang baru tumbuh.